Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman, perkenalkan saya Anissa Mutiara, mahasiswi Institut Darul Quran semester 2 dari Prodi Ilmu Al-Quran dan Tafsir. Kelas weekday dengan NIM 25120002. Di sini saya akan membahas dan membedah buku yang berjudul Usul Al-Hadis atau Pokok-pokok Hadis. Penulisnya Dr. Muhammad Azaz Al-Khatib. Dr. Muhammad Azaz Al-Khatib. Tempat dan tahun lahir beliau di Damaskus, Suriah pada tahun 1932. Dia juga dikenal sebagai salah satu ulama dan akademis terkemuka dalam bidang ilmu hadis pada abad ke-20. Pendidikan beliau menempuh pendidikan agama sejak usia muda di Damaskus. Setelah itu melanjutkan studi ke Universitas Damaskus. Kemudian memperdalam ilmu-ilmu hadis, khususnya hadis, sejarah Islam, dan syariah. Ia dikenal sebagai murid dari sejumlah ulama besar Suriah yang memiliki sanad keilmuan yang kuat. Karir akademik beliau, Muhammad Azaz Al-Khatib pernah menjadi dosen ilmu hadis dan studi ilmu di Universitas Damaskus, peneliti dalam bidang sejarah hadis dan ulumul hadis, pembimbing berbagai penelitian akademik mengenai hadis dan metodologi periwayatannya. Beliau sangat aktif menulis buku-buku ilmiah yang menjadi rujukan di berbagai universitas. Keahlian bidang keilmuan yang ditekuni antara lain ulumul hadis, mustalah hadis, tarkik tasyri, sejarah peradaban Islam, metodologi penelitian hadis. Karya-karya penting beliau antara lain Usul al-Hadits, As-Sunnah Qabla At-Tadwin. Lalu ada hadis Nabi dari masa ke masa, berbagai artikel ilmiah tentang sejarah hadis dan periwayatan hadis. Kontribusi terbesar beliau adalah menjelaskan ilmu hadis dengan pendekatan akademik yang sistematis sehingga mudah dipahami oleh mahasiswa. Karyanya banyak dijadikan buku ajar di perguruan tinggi Islam karena menggabungkan penjelasan klasik dengan pendekatan ilmiah modern. Biografi buku Usul Al-Hadis, pokok-pokok ilmu hadis, penulisnya oleh Muhammad Azaz Al-Khatib, penerbitnya edisi Indonesia. Gaya Media Pratama, Jakarta, tahun terbit edisi Indonesia yang banyak digunakan diterbitkan pada 2008. Sedangkan cetakan lain terbit pada 2013 atau cetakan kelima. Jumlah halaman sekitar 430 halaman edisi Indonesia. Bahasanya bahasa Indonesia atau terjemahan dari bahasa Arab. Latar belakang penulisan buku ini ditulis karena ilmu hadis merupakan salah satu disiplin ilmu yang sangat penting dalam memahami sumber ajaran Islam setelah Al-Quran. Banyak mahasiswa mengalami kesulitan memahami istilah-istilah dalam ilmu hadis karena pembahasannya terbesar dalam berbagai kitab klasik. Oleh karena itu, Dr. Muhammad Azaz Al-Khatib menyusun buku ini secara sistematis agar pembaca dapat memahami dasar-dasar ilmu hadis, metode periwayatan, kritik sanad dan matan, klasifikasi hadis, serta sejarah perkembangan ilmu hadis secara lebih mudah. Isi pokok dalam buku ini membahas antara lain pengertian hadis, sunnah, khobar, dan atsar, sejarah perkembangan hadis, periwayatan hadis, sanad dan matan, klasifikasi hadis, hadis sahih, hasan dan dhaif, jar wa ta'dil, para perawi hadis, kritik sanad, kritik matan, kitab-kitab hadis, metode para muhaddisin. Yuk kita bahas mengenai bedah buku atau membahas tentang buku Usul Al-Hadis atau pokok-pokok ilmu hadis. Yang pertama ada pengertian as-sunnah. As-sunnah secara etimologis berarti perjalanan yang baik maupun yang buruk. Khalid bin Utbah Al-Ghazali berkata, "Jangan kamu cemaskan perjalanan yang kamu tempuh. Yang pertama, relakan perjalanan adalah yang menempuhinya." Lalu yang kedua ada pengertian as-sunnah secara syarah. Dalam pengertian syarah, as-sunnah dimaksudkan sebagai salah satu hal yang diperintahkan, dilarang atau dianjurkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, baik berbentuk sabda maupun perbuatan. Yang dimaksud sabda di sini, hadis yang beliau sabdakan berkenaan dengan berbagai tujuan dan kesempatan. Di sini ada salah satu contoh sabda beliau, yaitu sesungguhnya keberadaan amal-amal itu tergantung niatnya, dan seseorang hanyalah akan mendapatkan sesuatu sesuai niatnya. Yang dimaksud perbuatan adalah seluruh perbuatan beliau
seluruh perbuatan beliau yang dipindahkan kepada kita oleh para sahabat seperti wudu, praktek sholat 5 waktu dengan sikap baik. Sedangkan yang dimaksud takrir adalah segala yang muncul dari segala sahabat yang diakui keberadaannya oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, baik berupa ucapan maupun perbuatan. Lalu yang ketiga, pengertian as-sunnah dan amalan sahabat. Di samping makna yang ditunjukkan oleh as-sunnah seperti yang telah disebutkan, kadang-kadang juga ulama memahami as-sunnah sebagai amalan para sahabat yang baik berkenan dengan yang ada dalam Al-Quran maupun yang mereka ambil dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Lalu contoh yang nyata dengan as-sunnah seperti ini adalah seperti minum minuman khamar, jaminan kerja. Salah satu landasan as-sunnah juga memiliki pengertian seperti itu adalah sabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, itu berpegang teguhlah pada sunnahku dan sunnah khulafa ur-rasyidin. Yang mendapat petunjuk, dengan teguhlah dan gigitlah ia dengan gigi geraham. Selanjutnya ada pengertian as-sunnah dan bid'ah. Bid'ah dalam pengertian syara adalah segala sesuatu yang diadakan oleh manusia, baik berupa ucapan maupun perbuatan, dalam masalah agama dan pilar-pilar lainnya. Pengertian ini juga disandarkan oleh sabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, yaitu siapa yang mengadakan dalam urusan kami ini sesuatu yang tidak termasuk darinya, maka ia tertolak. Berdasarkan pengertian seperti ini, makna as-sunnah merupakan lawan diametral dari bid'ah. Dalam kajian ini, yang saya maksudkan sunnah adalah seperti yang dimaksudkan oleh para ulama hadis. Itu sinonim dengan pengertian hadis menurut mayoritas, meskipun ada di antara mereka yang membedakannya, sehingga berpendapat bahwa hadis adalah sesuatu yang diambil oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Sedang sunnah adalah segala sesuatu yang memiliki dasar amalan dari awal Islam. Selanjutnya ada pengertian hadis, khabar, dan atsar. Hadis secara etimologi berarti yang baru dari segala sesuatu. Kata hadis juga mengandung sedikit dan banyak. Firman Allah Subhanahu wa Ta'ala yang artinya, maka barangkali kamu akan membunuh dirimu karena bersedih hati sesudah mereka berpaling, sekiranya mereka tidak beriman kepada keterangan ini atau Al-Quran, surah Al-Kahfi ayat 6. Maksud kata hadis dalam ayat tersebut adalah Al-Quran dan Karim. Demikian juga firman Allah Subhanahu wa Ta'ala yang artinya, dan terhadap nikmat Tuhanmu, maka hendaklah kamu menyebutnya dengan bersyukur. Surat Ad-Duha ayat 11. Setelah saya jelaskan bahwa hadis secara terminologi sinonim adalah keduanya diartikan sebagai salah satu hal dari Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam sebelum dan sesudah diangkat menjadi Rasul. Akan tetapi, jika disebut kata hadis, umumnya juga dipakai sebagai segala sesuatu yang disandarkan kepada Rasul atau Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam setelah kenabian, baik berupa sabda, perbuatan, atau takrir. Bila kata hadis disebut secara mutlak, yang dimaksud di sini adalah segala sesuatu yang disandarkan kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Kata khobar dan atsar disebut secara mutlak dan dimaksudkan sebagai segala sesuatu yang disandarkan kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dan yang disandarkan kepada sahabat dan tabiinnya. Selanjutnya ada pengertian hadis qudsi. Hadis qudsi adalah setiap hadis yang mengandung penyadaran Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam pada Allah Subhanahu Wa Taala, yaitu disebut sebagai hadis qudsi atau hadis ilaihi. Perbedaan hadis qudsi dan hadis nabawi lainnya adalah bahwa yang terakhir dinisbatkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, bahwa yang terakhir dinisbatkan kepada Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam dan diriwayatkan oleh beliau. Sedangkan hadis qudsi yang dinisbatkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, sedang Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Oleh karena itu, ia dibatasi dengan sebutan al-quds atau al-hilah, sehingga disebut dengan hadis qudsi atau hadis ilaihi, yakni dinisbatkan kepada zat yang maha tinggi, sehingga yang lain dinisbatkan kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, sehingga disebut dengan hadis nabawi.
yakni dinisbatkan kepada Rasulullah SAW. Firman Allah Subhanahu wa Ta'ala yang artinya, dan tidaklah yang diucapkannya itu menurut kemauan hawa nafsunya. Surah An-Najm ayat 3. Beliau sendiri juga bersabda, ingatlah sesungguhnya aku diberi Alkitab atau Al-Quran dan semisalnya bersamanya. Contoh hadis qudsi yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah radhiyallahu anhu dari Nabi Shallallahu alaihi wasallam bahwa beliau bersabda yang artinya, Allah berfirman, ada 3 golongan yang aku menjadi musuh mereka kelak di hari kiamat. Siapa yang aku menjadi musuhnya, maka aku akan memusuhinya. Seseorang yang memberikan janji kepada aku lalu mengingkari. Seseorang yang menjual orang merdeka lalu memakan hasil penjualannya, dan seorang yang mempekerjakan karyawan lalu karyawan itu memenuhi tugasnya tetapi orang itu tidak memenuhi upahnya. Di sini juga ada salah satu contoh hadis nabawi yang diriwayatkan oleh Sal bin Hunayf radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah SAW bersabda yang artinya, orang yang benar-benar memohon atau mati syahid kepada Allah Ta'ala, maka Allah akan menyampaikannya kepada posisi para syahid meski orang itu mati di atas alas tidurnya. Selanjutnya ada pengertian matan dan sanad. Sebelumnya saya akan termukakan sebuah hadis yang mengandung keduanya. Di sini ada Imam Al-Bukhari meriwayatkan, telah meriwayatkan kepada kami Muhammad Al-Musanni, katanya. Lalu yang kedua telah meriwayatkan kepada kami Abdul Wahab Al-Tasaqi, katanya. Lalu yang ketiga telah meriwayatkan kepada kami Ayub dari Kilabah dari Anas dari Nabi SAW bahwa beliau bersabda, ada 3 hal yang bila ketiganya ada seseorang, maka orang itu akan merasakan manisnya iman. Hendaknya Allah dan Rasulnya lebih ia cintai daripada keduanya. Hendaknya ia mencintai orang lain hanya karena Allah, dan hendaknya ia membenci kembali kepada kekafiran sebagaimana kebenciannya bila dilemparkan ke dalam neraka. Selanjutnya ada pengertian matan. Matan secara etimologi berarti segala sesuatu yang keras bagian atasnya. Bentuk jamaknya adalah mutun dan mitan. Matan dari segala sesuatu adalah bagian yang tampak darinya dan juga bagian bumi yang tampak menonjol. Contoh kalimatnya di sini adalah seseorang mengikat anak panah dengan tali. Lalu yang kedua ada pengertian sanad. Sanad secara etimologis berarti bagian bumi yang menonjol. Sanad secara terminologis adalah jalur matan, yakni rangkaian para perawi yang memindahkan matan dari sumber primernya. Contohnya seperti Hafiz bertumpu kepada saya yang menyebutkan sanad dalam mengetahui sahih atau doif dalam suatu hadis. Menurut saya penyebutan jalur matan dengan sanad adalah kedua makna tersebut. Dalam contoh yang saya sebutkan tadi, yang disebut sanad adalah Al-Bukhari dari Muhammad bin Al-Musanni, dari Abdul Wahab At-Tasaqi, dari Ayub Saktiani bin Abu Kilabah dari Anas. Selanjutnya ada hadis pada masa Nabi SAW. Yang pertama, Rasulullah SAW menghabiskan 23 tahun untuk mendakwahkan Islam, menyampaikan hukum-hukum dan ajarannya, sehingga kepulauan Arabia dan sekitarnya telah memeluk agama Hanif ini. Jangka waktu selama itu sekaligus merupakan periode pengajaran praktis dan sendi dasar bagi pembangunan peradaban Islam. Menyampaikan risalah dan amanah merupakan tugas penting yang sangat berat dan penuh resiko yang hanya mampu dipikul oleh Rasulullah SAW. Allah telah memilih Muhammad SAW mendidik dan mengajar beliau dengan perhatiannya yang bersifat ketuhanan, agar beliau mampu membekali beliau dengan bekal yang agung, baik dari aspek keilmuan maupun aspek etika. Karena itulah Rasulullah SAW dihiasi dengan sifat-sifat luhur dan memiliki pribadi terdidik maupun model munculnya pekerti mulia yang akan memancarkan sikap-sikap terpuji. Firman Allah yang artinya, sesungguhnya
kamu benar-benar berbudi pekerti yang agung. Surah Al-Qalam ayat 4. Adapun berkenaan dengan aspek keilmuan, Allah telah melampangkan dada beliau dan mengajarkan kepada beliau segala sesuatu yang belum beliau ketahui. Rasul mencapai puncak keilmuan yang belum pernah dicapai oleh manusia manapun. Selain itu, beliau menjadi rujukan utama kaum muslimin berkenan dengan hukum-hukum Al-Quran dan ajaran-ajarannya kepada mereka dengan as-sunnah yang suci dan petunjuk yang mulia. Ini saya juga meringkaskan metode pengajaran Rasulullah terhadap para sahabat. Yang pertama, pengajaran bertahap. Al-Quran menempuh secara bertahap dalam menentang akidah-akidah rusak dan tradisi-tradisi berbahaya dan memberantas segala bentuk kemungkaran yang dilakukan oleh manusia pada masa pra-Islam atau jahiliyah. Al-Quran juga menempuh cara bertahap dalam mencakup akidah yang benar, ibadah hukum, ajaran beretika luhur, dan membangkitkan keberanian orang-orang yang berada di sekitar Nabi SAW. Lalu yang kedua, pusat-pusat pengajaran. Rasul menjadikan Dar Arqam bin Abdi Manaf di Mekah sebagai markas dakwah Islam. Tatkala pada awalnya dakwah itu dilakukan secara sembunyi-sembunyi. Tempat itu dikenal dengan sebutan Dar al-Islam. Kaum muslimin yang awal berkumpul di sekitar Rasul menjauhi kaum musyrikin untuk membaca Al-Quran, mempelajari dasar-dasar Islam dan menghafalkan Al-Quran yang sedang turun kepada beliau. Kemudian tak seberapa lama tempat tinggal Rasul di Mekah menjadi pusat kegiatan kaum muslimin dan pesantren yang mereka gunakan untuk menerima Al-Quran dan meneguhkan hadis dan Rasul. Para sahabat berusaha memahami secara jasa Al-Quran dan saling belajar di antara mereka dimanapun mereka bisa singgah. Mereka hendak menguasai apa yang mereka dengar dari Rasul dan menelaah tafsir Al-Quran yang tidak lain adalah penjelasan Rasul. Lalu yang ketiga, kebaikan pendidikan dan pengajaran. Rasul merupakan figur pendidikan, penyelamat, dan pengajar sekaligus pembimbing. Betapa tidak demikian, padahal beliau diutus oleh Allah untuk menyempurnakan budi pekerti. Beliau bergaul dengan seluruh kaum muslimin secara baik. Bagi mereka, beliau merupakan saudara yang rendah hati, guru bijaksana, bahkan sebagai ayah yang penyayang. Bila hendak mengajarkan budi pekerti, beliau kepada para sahabat, beliau berbicara dengan bahasa yang sangat halus dan yang sangat menyenangkan hati pendengar. Di sini ada sabda, misalnya beliau bersabda yang artinya, bagi kalian aku hanyalah seperti seorang ayah. Karena itu bila kalian buang hajat, maka janganlah menghadap kiblat dan jangan pula membelakanginya. Bila berbicara, Rasul menggunakan makna yang sangat tegas dan rinci, bahkan kadang-kadang mengulang lebih dari satu kali. Yang mendengar menghafalnya dari Syaidah Lalu yang keempat, memberikan variasi. Dari Abdillah bin Mas'ud diriwayatkan katanya, Nabi memberikan senggang waktu dalam memberikan mau'idah kepada kita karena enggan membuat kami jemu. Rasul khawatir para sahabat bosan sehingga memperpanjang mau'idah antara satu waktu dengan waktu lainnya. Karena pengajaran dan pengarahan yang berurut-urut membuat jiwa cepat bosan sehingga tidak efektif. Karena itu alangkah bijaksana bila cara Nabi ini juga ditempuh dalam metode pengajaran. Lalu yang kelima, memberikan contoh praktis. Rasul mengajarkan kepada para sahabat Al-Quran ayat demi ayat dengan menjelaskan kepada mereka sehingga mereka dapat memahaminya, mempelajari kandungannya, dan mempraktikkan sendiri. Lalu kemudian menghafalkannya. Berkenaan dengan hal ini, Abu Abdurrahman berkata, telah meriwayatkan kepada kami orang-orang yang mengajarkan Al-Quran kepada kami, seperti Utsman bin Affan, Abdullah bin Mas'ud, dan lain-lain, bahwa bila mereka telah belajar 10 ayat dari Nabi, mereka tidak melanjutkannya kecuali telah mengerti ilmu dan amal yang ada di dalamnya. Mereka memberikan pengakuan, kami belajar Al-Quran, ilmu dan amal sekaligus.
Lalu yang keenam ada memperhatikan situasi dan kondisi. Rasul berbicara kepada orang lain sesuai dengan kadar intelektual mereka, sesuai pembicaraan yang tidak dapat diapresiasi oleh akal pendengar, terkadang justru menjadi fitnah, sehingga yang terjadi tidaklah seperti yang dikehendaki. Rasul benar-benar berbicara kepada mereka yang hadir dengan bahasa yang dapat mereka tangkap pengertiannya, sehingga seseorang perdalaman dengan kekerasan karakternya mampu memahami. Demikian pula orang kota dapat memahaminya sesuai dengan pola hidup dan kondisi lingkungannya. Yang ketujuh, memudahkan dan tidak memberatkan. Untuk menyebarkan dan menyampaikan Islam, Rasul menempuh jalan tegas, tetapi tetap memilih yang termudah dan terlonggar dalam mengajarkan hukum-hukum agama kepada kaum muslimin. Beliau menggunakan metode yang paling mudah dan paling cepat diterima. Lalu yang kedelapan, pengajaran bagi wanita. Di samping memperhatikan pengajaran bagi kaum laki-laki, Rasulullah juga memperhatikan pengajaran bagi kaum wanita. Suatu ketika beberapa orang wanita datang kepada beliau seraya berkata, "Wahai Rasul, kami tidak dapat mengikuti majelismu yang terdiri dari kaum laki-laki. Karena itu kami menjanjikan suatu hari yang kami gunakan untuk datang kepadamu." Lalu beliau bersabda, "Tempat yang aku janjikan untuk kalian adalah di rumah fulan." Pada hari yang ditentukan dan di tempat yang dijanjikan itu, beliau hadir dan memberikan pengajaran kepada mereka. Selanjutnya adalah semangat ilmiah pada masa sahabat dan tabi'in. Di sini ada langkah-langkah menggabungkan yang dalam pendidikan modern dikenal sebagai dasar-dasar pendidikan yang terpenting, antara lain: yang pertama, memperhatikan kondisi para penuntut hadis. Para sahabat dan tabi'in sangat memperhatikan kondisi para siswa. Mereka tidak akan memberikan suatu hadis kecuali sesuai dengan daya tangkap para siswa. Mereka memberikan penjelasan hadis dan keterangan mengenai hubungan antar hadis, sehingga para siswa dapat menangkap hadis yang mereka berikan. Diriwayatkan dari Ibnu Mas'ud, beliau berkata, "Sesungguhnya ada seseorang yang memberikan hadis lalu didengar oleh orang yang akalnya belum bisa memahaminya sehingga justru hadis menjadi fitnah baginya." Riwayat lain juga riwayat lain juga dari beliau menyebut bahwa beliau berkata, "Tidaklah engkau memberikan suatu hadis kepada suatu kaum yang akal mereka tidak bisa memahaminya, kecuali hadis itu justru menjadi fitnah bagi sebagian mereka." Lalu yang kedua, menyampaikan hadis kepada orang yang pantas menerimanya. Di samping memperhatikan sahabat dan tabi'in, juga antusias memberikan hadis kepada ahlinya dan para penuntutnya. Tidak memberikannya kepada orang-orang dungu atau para pengumbar nafsu. Mereka berusaha keras agar yang menghadiri majelis hanyalah para penuntut ilmu. Lalu selanjutnya adalah menuntut hadis setelah Al-Quran Al-Karim. Satu hal yang sangat jelas adalah bahwa kaum muslimin sangat mengingatkan kitabullah, menjaga, mengkaji, serta membacanya. Para ahli hadis juga sependapat bahwa tidak seyoganya seseorang mempelajari hadis kecuali setelah belajar membaca Al-Quran dan menghafalnya, sebagian maupun keseluruhannya. Kemudian ia baru diperkenalkan memulai mendengarkan hadis dan menulisnya dari para guru. Selanjutnya ada menghindari hadis mungkar. Para sahabat tabi'in sangat mengkhawatirkan masuknya hadis-hadis yang masih meragukan dan hadis-hadis dhaif. Mereka melarang meriwayatkannya dan menghendaki kecermatan dalam melakukan periwayatan seperti yang saya jelaskan tadi. Mereka menganjurkan meriwayatkan hadis ma'ruf dan menyebarkannya di kalangan penuntut ilmu, lebih-lebih para pendatang yang baru. Lalu selanjutnya ada memberikan variasi untuk menghindari kejenuhan. Para sahabat dan tabi'in mengetahui cara memperbaharui semangat para murid. Lalu mereka mempraktikannya. Mereka memanfaatkan cara itu agar tujuan kajian dapat benar-benar terrealisir. Pada suatu saat mereka mengkaji hadis yang beragam. Pada saat lain mereka juga mempelajari keadaan para
pada suatu ketika mereka beralih pada kajian tentang biografi Rasul. Bahkan tidak ketinggalan mereka juga menyebutkan asbab wurud dan keterkaitan antara hadis. Lalu selanjutnya ada menghormati dan menganggungkan hadis Rasul. Saya telah menyebutkan keberpegangan para sahabat dan tabi'in kepada sunnah dan mendahulukannya atas segala sesuatu setelah Al-Quran. Mereka tidak akan menerima ra'yu bersama sunnah. Mereka berbagi meski bagaimanapun kualitasnya dan juga kualitas pencetusnya. Di samping berpegang teguh pada sunnah, mereka juga memuliakan majelis-majelis hadis dan menghormati para penghafal hadis, baik para guru maupun para murid, beretika kepada hadis Rasul. Lalu selanjutnya ada mempelajari hadis secara berulang-ulang. Para penuntut ilmu tidak cukup hanya untuk menghadiri majelis hadis, kemudian bubar untuk kembali kepada pekerjaan masing-masing, sampai tiba waktu majelis berikutnya tanpa mempelajari ulang hadis yang terdengar, seperti kayak kita murojaah gitu. Terus selanjutnya ada seputar kodifikasi hadis. Saya akan memaparkan beberapa asar yang sedikit bisa mengklasifikasi hakikat kodifikasi hadis. Riwayat tentang larangan menuliskannya. Yang pertama ada Abu Sa'id Al-Khudri meriwayatkan bahwa Rasulullah bersabda, yang artinya, jangan kalian tulis riwayat dariku. Siapa yang menulis riwayat yang dariku selain Al-Quran, hendaklah ia menghapusnya. Lalu yang kedua ada Abu Sa'id Al-Khudri mengatakan, kami merengek di hadapan Nabi agar beliau mengizinkan kami menuliskan atau riwayat dari beliau selain Al-Quran. Tetapi beliau tetap tidak berkenan memberi izin. Riwayat lain menyebutkan, ia berkata, kami memohon izin kepada Nabi untuk menuliskan riwayat dari sabda selain Al-Quran. Tetapi beliau tidak berkenan memberi izin kepada kami. Lalu diriwayatkan dari Abu Hurairah bahwa ia berkata, Rasulullah keluar dari kami sedang menulis beberapa hadis. Lalu beliau bertanya, apa yang kalian tulis itu? Kami menjawab, hadis yang kami dengar dari Tuhan. Beliau bersabda, kitab selain kitabullah, tahukah kalian tidaklah tersesat umat-umat yang sebelum kalian, kecuali karena kitab-kitab yang mereka tulis bersama kitabullah ta'ala. Lalu selanjutnya ada riwayat tentang bolehnya penulisan. Abdullah ibnu Amr ibnu Al-Hasr radhiyallahu anhu mengatakan, aku menulis segala sesuatu yang aku dengar dari Rasul untuk aku hafalkan. Tetapi kaum Quraisy melarangku, seraya beralasan, engkau menulis semua yang engkau dengar dari Rasul, padahal Rasulullah adalah manusia biasa yang berbicara di saat marah dan lega. Lalu aku menghentikannya. Kemudian hal tersebut saya melaporkan kepada Rasul. Lalu beliau menunjukkan mulut seraya berkata, tulislah, demi zat yang menguasai jiwaku, tidaklah keluar dari mulut ini kecuali yang benar. Lalu yang kedua ada Abu Hurairah radhiyallahu anhu berkata, di antara sahabat Nabi tidak ada seseorang yang lebih banyak meriwayatkan hadis dari beliau dibanding dariku, kecuali yang ada pada Abdullah ibnu Amr, karena ia menulis sedang aku tidak. Lalu yang ketiga diriwayatkan oleh Abu Hurairah bahwa ada seseorang Ansar menyaksikan hadis Rasul tetapi tidak mampu menghafalkannya. Kemudian ia bertanya kepada Abu Hurairah. Abu Hurairah pun meriwayatkan hadis itu kepadanya. Kemudian ia mengadukan rendahnya daya hafalannya kepada Rasul. Lalu beliau bersabda, mintalah bantuan tangan kananmu untuk mendukung daya hafalanmu. Selanjutnya di sini ada hadis mudal. Hadis mudal yaitu hadis yang dari sanadnya gugur 2 atau lebih.
dua atau lebih perawinya secara berturut-turut. Termasuk jenis ini adalah hadis yang dimursakan oleh tabi'in, oleh tabi'at at-tabi, oleh tabi at-tabi. Hadis ini sama bahkan lebih rendah dari hadis munqati, sama dari segi keburukan kualitasnya, bila kemungkatiannya lebih dari satu tempat. Lalu selanjutnya ada hadis mundalas. Di sini kata tadlis secara etimologis berasal dari kata ad-dalas yang berarti khorzoliman. Berarti seseorang membunyikan suatu aib dalam jual beli ataupun dalam segala sesuatu. Tadlis dalam jual beli berarti membunyikan aib barang dari pembelinya. Dari sinilah diambil pengertian tadlis dalam sanad, karena keduanya memiliki kesamaan alasan, yakni membunyikan sesuatu dengan cara diam tanpa menyebutkan. Tadlis juga terdiri dari dua jenis, yaitu tadlis al-isnad dan tadlis asyukhu, dan tadlis asyukhu. Tadlis al-isnad yaitu seorang perawi mengatakan meriwayatkan sesuatu dari orang sesamanya yang tidak pernah ia bertemu dengan orang itu, atau pernah bertemu tetapi yang diriwayatkannya itu tidak didengar dari orang tersebut. Lalu yang kedua ada tadlis asyukhu. Jenis ini lebih ringan daripada tadlis al-sinad, karena perawi tidak sengaja menggugurkan salah seseorang dari sanad dan tidak sengaja pula menyamarkan dan tidak mendengarkan langsung dengan ungkapan yang menunjukkan mendengar langsung. Lalu ada hadis mu'allal, yaitu hadis yang tersikap di dalamnya illah qadihah, meski ia merihannya tampak terbatas darinya. Dalam bab ini ilal al-hadis saya telah menjelaskan bahwa ilatnya kadang pada sanad, sekaligus saya memasukkan jenis mu'allal di sini karena umumnya ilat ada pada sanad, seperti halnya irsal, inqita, al-waqaf dan sejenisnya. Semua itu mempengaruhi kemustahilan sanad dan menjadikan hadis tergolong dhaif. Selanjutnya di sini ada hadis marfu. Yang dimaksud hadis marfu di sini yaitu sesuatu yang disandarkan kepada Nabi secara khusus, baik berupa sabda, perbuatan maupun takrir, baik mustahil maupun makti karena gugurnya seseorang sahabat ataupun lainnya dari sanad. Lalu yang kedua ada hadis mutasil atau mausul. Yang dimaksud dengan hadis mutasil atau mausul yaitu hadis yang mutasil sanadnya sampai akhir, baik marfu kepada Rasul ataupun mauquf. Selain itu, istilah tersebut harus diberi keterangan. Misalnya dikatakan hadis ini mustahil sampai Sa'id Ibnu Al-Masyab atau sampai Az-Zuri. Hal ini karena yang terhenti sampai tabi'in disebut maktu. Lalu ada hadis musnad. Menurut pendapat terkuat dinyatakan hadis yang mustahil sanadnya dari awal sampai akhir. Umumnya istilah itu digunakan untuk hadis yang bersumber dari Nabi, sehingga yang dimaksud adalah hadis yang marfu, lagi mustahil, lagi mutasil. Dengan demikian hadis mutasil kadang marfu dan kadang tidak marfu. Sementara hadis yang marfu kadang mutasil dan kadang tidak mutasil. Sedang hadis mansur adalah hadis mutasil lagi marfu. Lalu selanjutnya ada hadis maktu. Yang dimaksud hadis maktu adalah sesuatu yang diriwayatkan dari tabi'in dan disandarkan kepada mereka, baik berupa ucapan maupun perbuatan mereka. Selanjutnya ada al-hadis al-maudu. Hadis maudu memiliki beberapa makna, antara lain gugurkan. Misal contoh kalimatnya yaitu
hakim menggugurkan hukuman dari seseorang. Terus contoh lainnya juga orang meletakkan perkara atau sesuatu dari pundaknya. Terus sedang pengertian maudu menurut terminologi ulama hadis adalah sesuatu yang dinisbatkan kepada Rasul secara mengada-ngada dan dusta, yang tidak beliau sabdakan, beliau kerjakan, ataupun beliau takrirkan. Sebagian mengatakan hadis yang dibuat-buat. Selanjutnya ada meriwayatkan hadis dan majelis-majelisnya. Yang pertama ada adab muhadis. Yang mula-mula harus dimiliki oleh muhadis adalah keikhlasan niat semata karena Allah Azza wa Jalla. Ia harus meluruskan niatnya dan menyucikan hatinya dari tendensi duniawi. Ia tidak boleh mendirikan majelis semata-mata karena mencari status atau menginginkan pujian. Ulama berbeda pendapat tentang usia di mana seseorang diperbolehkan duduk memberikan periwayatannya. Sebagaimana mengatakan seseorang diperbolehkan duduk dengan memberikan periwayatan pada usia 50 tahun, yang lain mengatakan pada usia 40 tahun. Namun yang benar adalah pada usia berapapun ketika riwayatnya dibutuhkan, dan sepatutnya seseorang berhenti melakukan periwayatan bila khawatir mengalami ketuaan karena lanjut usia, atau karena pikun, atau karena sakit, atau alasan lainnya yang dapat mengurangi kemampuan menyampaikan riwayat secara baik, dan hal itu terjadi secara berbeda antara satu atau dua orang lainnya. Lalu yang kedua ada adab penuntut hadis. Penuntut hadis harus memiliki niat yang ikhlas. Ia harus menghindarkan diri dari keinginan duniawi dalam menuntut hadis, karena ada sebuah hadis riwayat Abu Hurairah dari Rasul bahwa beliau bersabda, barang siapa mempelajari suatu ilmu yang dipergunakan untuk mencari ridho Allah, tetapi ia menuntutnya semata untuk mendapatkan duniawi, maka ia tidak akan mendapatkan pengenalan surga kelak di hari kiamat. Seseorang penuntut ilmu hadis juga harus menghiasi dirinya dengan pekerti yang baik dan sopan, bersungguh-sungguh dalam menuntut hadis dan mengarahkan segenap kemampuan untuk mendapatkannya. Seseorang penuntut hadis juga harus mengambil dari guru-guru yang istiqat, tidak menggelutui hadis-hadis gharib dan mungkar, dan bersemangat untuk mengamalkan hadis-hadis yang telah ia dapatkan. Ada hadis masyhur. Menurut ulama, usul hadis masyhur adalah hadis yang diriwayatkan oleh sejumlah perawi dari golongan sahabat yang tidak mencapai batas mutawatir. Kemudian setelah sahabat dan sesudahnya lagi sejumlah perawi mencapai jumlah mutawatir. Ibnu Hajar mengatakan hadis masyhur ialah hadis yang memiliki jalur terbatas oleh lebih dari 2 perawi, namun tidak mencapai batas mutawatirnya. Di sini saya akan menjelaskan lebih rinci pengertian masyhur menurut ulama. Hadis masyhur berada di bawah derajat hadis mutawatir, namun tetap menghasilkan ilmu tumaninah. Menurut Hanafiyah, yakni dugaan yang mendekati yakin, sehingga harus diamalkan, akan tetapi tidak dinilai kafir orang yang menginginkannya. Lalu yang ketiga ada khobar ahad. Khobar yang diriwayatkan oleh 1 atau 2 perawi ataupun lebih, yang tidak memenuhi syarat masyhur ataupun mutawatir, dan tak diperhitungkan lagi jumlah perawinya setelah itu atau tingkatan berikutnya. Jenis ini juga berbeda di bawah derajat mutawatir dan masyhur. Hukumnya adalah wajib diamalkan selama memenuhi syarat diterima selama memenuhi syarat diterimanya riwayat. Selanjutnya ada hadis sahih. Hadis sahih adalah musnad yang sanadnya mustahil melalui periwayatan orang yang adil lagi dobit dari orang yang adil lagi dobit pula, sampai ujungnya tidak syaad dan tidak mu'allal atau terkena ilat.
Lalu yang kedua, definisi Imam Nawawi. Imam Nawawi meringkas definisi Ibnu As-Salah. Beliau mengatakan, hadis sahih adalah hadis yang mutasil sanadnya melalui periwayatannya. Orang-orang yang adil lagi dobit tanpa syaad dan ilat. Yang dimaksud orang-orang adil lagi dobit adalah para perawi dalam sanad itu, yakni diriwayatkan oleh perawi yang adil lagi dobit dari perawi yang adil lagi dobit pula, dari awal sampai akhirnya. Dari uraian singkat itu, jelaslah bahwa hadis sahih harus memenuhi 5 syarat. Yang pertama, ada mutawasil sanadnya. Dengan syarat ini dikecualikan hadis muqati atau yang pertama ada hadis sanadnya. Dengan syarat ini dikecualikan hadis munqati, mu'dal, mu'allaq, mu'adalas dan jenis-jenis lain yang tidak memenuhi syarat mutasil ini. Lalu yang kedua, perawinya adil. Yang dimaksud adil adalah orang yang lurus agamanya, baik budi pekertinya, dan bebas dari kefasikan dan hal-hal yang menjatuhkan keperawiannya. Lalu yang ketiga, perawinya dobit. Perawinya dobit. Yang dimaksud dobit adalah orang yang benar-benar sadar ketika menerima hadis, paham ketika mendengarkan dan menghafalkannya sejak menerima sampai menyampaikannya. Lalu selanjutnya, yang keempat, ada periwayatan perawi yang pelupa dan sering melakukan kesalahan, penyimpangan oleh perawi tersikat terhadap orang yang lebih kuat darinya. Yang kelima, yang diriwayatkan terhindar dari ilat qadihah atau ilat yang mencacatkannya, seperti memursalkan yang mausul, memutasilkan yang mungkati, ataupun mema'rufkan yang mauquf ataupun yang sejenis yang telah saya jelaskan sebelumnya. Lalu di sini ada pembagian hadis sahih. Hadis sahih terbagi menjadi 2, yaitu sahih lil zaiti. Yang dimaksud sahih lil zaitihi adalah hadis sahih yang memenuhi syarat secara maksimal, yaitu hadis yang telah saya sebutkan definisinya di atas. Sedang sahih lil ghairi adalah hadis sahih yang tidak memenuhi syaratnya. Hadis hasan. Di sini ada hadis hasan. Hadis hasan adalah hadis yang memenuhi syarat-syarat hadis seluruhnya. Hanya saja semua perawinya atau sebagiannya khodabitnya lebih sedikit dibandingkan khodabit para perawi hadis sahih. Di sini juga terdapat jenis-jenis hadis hasan. Hadis hasan ada 2 jenis, yaitu hasan lil zaiti dan hasan lil ghairi. Hasan lil zaiti adalah yang seperti saya sebutkan tadi, disebut hasan lil zaiti karena kehasanannya muncul karena memenuhi syarat. Sedangkan hadis hasan lil ghairi adalah hadis yang di dalamnya terdapat perawi mastur yang belum tegas kualitasnya, tetapi bukanlah perawi yang pelupa atau sering melakukan kesalahan. Selanjutnya ada hadis do'if. Hadis do'if ialah hadis yang tidak memenuhi syarat-syarat bisa diterima. Mayoritas ulama mengatakan hadis do'if yaitu hadis yang tidak memenuhi syarat-syarat sahih ataupun syarat-syarat hasan. Jenis hadis do'if banyak yang tidak cukup disebutkan di sini. Saya berusaha meneliti sebab-sebab kedoifan. Ternyata sebab itu bisa dikembalikan kepada suatu di antara 2 pokok, yaitu ketidakmustahilan dan selain ketidakmustahilan sanad. Dengan demikian, untuk memudahkan kajian, saya akan membagi hadis do'if dikaitkan dengan 2 sebab pokok ilmu. Yang pertama, hadis mursal. Hadis mursal yaitu hadis yang dima'rufkan oleh seorang tabi'i kepada Rasul, baik berupa sabda, perbuatan maupun takrir, baik tabi'i itu kecil maupun besar.
Definisi seperti itulah yang digunakan oleh mayoritas ahli hadis. Hanya saja mereka tidak memberikan batasan tabi'i kecuali besar atau kecil. Ada sebagian ulama juga memberikan batasan bahwa hadis mursal adalah yang dima'rufkan oleh tabi'i besar saja. Karena umumnya periwayatan yang dimursalkan oleh tabi'i kecil sebagai hadis mursal, tetapi hadis mungkati karena sebagian besar periwayatan mereka adalah dari tabi'in. Hadis mursal menurut ulama fiqih dan usul adalah hadis yang perawinya melepasnya tanpa menjelaskan sahabat yang ia ambil riwayatnya. Ahli hadis berpendapat bahwa hadis yang diriwayatkan oleh sahabat-sahabat kecil seperti Ibnu Abbas dan lainnya yang tidak mereka dengar atau tidak mereka saksikan langsung dari Nabi. Lalu selanjutnya ada hadis mungkati, yaitu hadis yang dalam sanadnya gugur satu orang perawi dalam satu tempat atau lebih, atau di dalamnya disebutkan seorang perawi yang tempat mubaham dari segi gugurnya seorang perawi. Ia sama dengan hadis mursal. Hanya saja kalau hadis mursal gugurnya perawi dibatasi pada tingkat sahabat, sementara hadis mukati tidak ada batasannya. Sekian video materi dari Pokok Ilmu Hadis yang dapat saya sampaikan. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.